Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan bikum mutabi'inal bainal kiram. Huna sa'asrohu maddata ta'jiyah. Pengertian ta'jiyah. Ta'jiyah adalah bentuk masdar dari lafadz aja yu'aji ta'jiyatan, yang artinya menyabarkan, menghibur, dan memberi penawar kesedihannya, serta menganjurkan atau memerintahkannya untuk lebih bersabar lagi. Tujuan dari takjiah itu sendiri yaitu untuk menghibur keluarga yang ditinggalkannya agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Takjiah merupakan perbuatan yang terpuji, sebab apabila seseorang ditinggal mati dalam keadaan sedih, maka sebaliknya kita datang untuk menghibur serta memberi kekuatan mental kepadanya agar bisa lebih tabah lagi dalam menghadapi ujian yang diterimanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 107. Allazina iza asobatahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Maupun kerabatnya. Hal ini juga termasuk ke dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan salah satu fundament ajaran Islam. Terlepas dari itu, takjiah juga sikap kita saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hibur keluarga yang sedang berkabung, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu bicara dengan sopan dan santun, jangan bicara yang tidak seharusnya. Yang ketiga, melakukan ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah seperti menyolatkan mayit, memandikan mayit, dan mengantarnya sampai ke kuburan. Dan yang selanjutnya yaitu dilakukan kepada siapa saja yang terkena musibah. Terus yang kelima, disunahkan membuat makanan bagi orang yang terkena musibah. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tasib. Kesedihan yang diderita oleh saudaranya. Yang kedua, seringnya kita takjiah akan terdorong mempunyai rasa bermuhasabah atau introspeksi diri bahwa seberapa lama umur yang telah diberikan Allah kepada kita, ujung-ujungnya kita akan menghadapi kematian. Dan yang kedua, menghibur orang yang terkena musibah, dan banyak yang lainnya. Hasanan nadhabu mubasyaratan ilal madinati tsaniyah wa bitahdidi anisufiyah. Pengertian tasawuf ditinjau dari segi bahasa, banyak sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kata tasawuf. Harun
Nasution misalnya menyebutkan paling tidak 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf. Yang pertama, sopa atau suci. Disebut sopa atau suci karena kesucian batin kaum sufi dan kebersihan ketindakan keikhlasannya. Yang kedua, saf atau barisan, karena kaum sufi mempunyai imam yang kuat, jiwa bersih, ikhlas, dan senantiasa memilih barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah. Poin yang ketiga yaitu the Sofi, yang artinya hikmah atau kearifan ketuhanan. Yang keempat, Suffah atau serambi tempat duduk, yakni serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dari kalangan muhajirin di masa Rasulullah SAW. Mereka bisa dipanggil ahli suffah atau pemilik serambi, karena di serambi masjid itulah mereka bernaung. Dan yang kelima yaitu syuf atau bulu domba. Hal ini disebabkan kaum sufi biasa menggunakan pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang akan kerendahan hati mereka, juga untuk menghindari sikap sombong di hatinya. Di samping itu, untuk menanyakan jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Suhrawardi mengatakan bahwa mereka berkumpul di Masjid Madinah seperti halnya orang yang sufi berkumpul di Jawiyah dan Ribat. Mereka tidak tergerak untuk berusaha mencari nafkah dan kebutuhan hidup. Rasulullah SAW sendiri membantu mereka untuk memperhatikan dan memberi bantuan kepadanya. Nah, demikianlah pendapat para ahli dalam mengkaji pengertian tasawuf, sehingga para sufi, yaitu mereka yang menjalankan tasawuf, tidak sepakat dalam mengartikannya. Para sufi mengatakan pengertian mereka sesuai dengan pengalaman mereka yang mereka lakukan masing-masing. Beberapa pengertian yang berkembang dan sering dipakai sebagai acuan berasal dari Ali Junaid al-Baghdadi, Bapak tasawuf atau sering disebut dengan Bapak tasawuf moderat. Ia mendefinisikan tasawuf sebagai keberadaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya penghubung. Baginya, tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basriyah atau biologis, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Berikutnya, seorang tokoh sufi yang bernama Abu Yazid al-Bustami, pencetus teori fana, baqo, dan ijtihad. Dalam tasawuf mengemukakan bahwa tasawuf meliputi 3 aspek. Yang pertama, Ka, Ha, dan Jim. Ka maksudnya takhali, berarti mengosongkan diri dari perangai yang tercela. Ha maksudnya tahalli, berarti menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan Jim maksudnya tajalli, berarti mengalami kenyataan atau keutuhan. Nah, tasawuf sebagai sebuah ilmu menurut Muhammad Amin Al-Qurdi. Tasawuf yaitu suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan dan melangkah memuji keridhaan yang diperintahkannya. Orang sufi menurut Al-Qurdi yaitu orang yang hatinya jernih, terhindar dari kehidupan buruk, dan senantiasa terisi oleh nur ilahi, sehingga kemurnian hatinya bagaikan emas. Nah, selain itu, Ibrahim Basyuni, sarjana muslim berkebangsaan Mesir, setelah mengemukakan 40 definisi tentang tasawuf, termasuk beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, mengategorikan pengertian tasawuf pada 3 hal. Yang pertama, al-bidayah, artinya pemahaman tasawuf pada tingkat permukaan, yaitu menekankan kecenderungan jiwa dan kerinduannya secara fitrah kepada yang maha mutlak, sehingga orang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kecenderungan jiwa seperti ini menurutnya dimiliki oleh setiap manusia, dan fitrah inilah manusia berbeda dengan binatang. Kedua, al-mujahadah, yang artinya seputar pemahaman tasawuf pada pengalaman yang didasarkan pada kesungguhan, yaitu yang lebih menonjolkan akhlak dan amal dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu al-madzakat, yaitu tentang pemahaman tasawuf pada pengalaman batin dan perasaan keberagaman, terutama dalam mendekati zat yang mutlak. Dari ketiga pemahaman kategori tasawuf di atas, Basyuni menyimpulkan bahwa tasawuf adalah kesadaran murni yang mengerahkan jiwa secara benar kepada amal dan aktivitas yang sungguh-sungguh dan menjauhkan diri dari dalam maupun dari luar untuk dalam berhubungan dengannya. Karakteristik tasawuf. Pengertian yang lengkap tentang makna tasawuf ini adalah hal yang sulit. Walau demikian, ahli berusaha mengkaji tasawuf dari karakter yang paling menonjol. Pertama, tasawuf diartikan sebagai pengalaman mistik. Dalam pengalaman tasawuf itu adalah suatu kondisi perasaan dan pengalaman yang cepat sirna. Menurut Abu Wafa Al-Ghanimi At-Tafijani, ahli filsafat Islam dan tasawuf dan juga dosen Universitas Kairo, menyampaikan pendapatnya bahwa ciri umum tasawuf yaitu dapat memperoleh melalui latihan fisik-fisik. Berdasarkan objek dan sasarannya, tasawuf diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang sangat menekan nilai-nilai etis atau moral. Tasawuf ini mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut: takhali, tahali, dan tajali. Yang kedua yaitu tasawuf amali, yaitu tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan ibadah. Nah, pengalaman tasawuf amali dibagi dalam keadaan 4 bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syariat adalah hukum-hukum moral yang dijadikan sandaran amalan lahir yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran. 2. Thariqat. Kalangan sufi mengartikan thariqat sebagai seperangkat serial moral yang menjadi pegangan pengikut tasawuf. Yang C. Hakikat. Dalam dunia sufi, hakikat diartikan sebagai aspek batin yang paling dalam dari setiap amal. D. Ma'rifat, berarti pengetahuan atau pengalaman. Dalam istilah tasawuf diartikan sebagai pengenalan langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Nah, yang ketiga yaitu tasawuf falsafi, yang menekankan pada masalah-masalah yang metafisik. Contohnya hulul wahdah, al-wujud, dan ijtihad. Yang C. Maqamat dalam tasawuf. Ditinjau dari segi bahasa, kata maqamat berasal dari bahasa Arab, yaitu isim makan yang berarti tempat atau berdiri atau pangkal mulia. Nah, dalam tasawuf menurut Abu Nasr Asy-Syarraj dengan berurutan sebagai berikut. Yang pertama tobat, yang kedua wara, yang ketiga juhud, yang keempat fakir, yang kelima sabar, yang keenam tawakal, dan yang terakhir yaitu ridho. Tobat. Kata tobat adalah bentuk masdar dan berasal dari bahasa Arab, yaitu toba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Sedangkan tobat yang dimaksud oleh kelompok sufi yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Nah, yang kedua wara. Wara berarti soleh, yaitu menghindari diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga juhud.
Juhud biasa diartikan tidak ingin terhadap sesuatu yang bersifat keduniawian. Dan yang keempat yaitu pakir. Kata pakir dari segi bahasa artinya orang yang berhajat, butuh atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan kaum sufi, fakir adalah tidak meminta lebih daripada yang menjadi haknya dan tidak mengharap juga memohon lebih daripada yang menjadi haknya. Yang kelima yaitu sabar. Sabar dapat dimaknai menghindari diri dari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilarang Allah. Ya, tentang ketika mendapatkan cobaan dan menampakkan sikap perwira walaupun sebenarnya dalam kepakiran dalam bidang ekonomi. Yang keenam, tawakal. Nah, tawakal adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah setelah ada 2 usaha maksimal. Dan yang terakhir yaitu ridho. Kata ridho dari segi bahasa dapat diartikan rela, suka atau senang. Harun Nasution mengatakan bahwa ridho berarti tidak berusaha atau tidak menentang qada dan qadar Allah. Menerima qada dan qadar dengan hati senang, mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang ditinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. D. Sejarah perkembangan tasawuf. Yang pertama, abad 1 dan 2 Hijriah. Nah, di fase abad pertama ini dan kedua Hijriah ini belum dapat sepenuhnya dikatakan sebagai fase tasawuf, tapi bisa disebut sebagai fase kejuhudan. Tasawuf pada tataran ini lebih bersifat amaliyah, seperti memperbanyak ibadah, makan, minum dengan sederhana, menyedikitkan tidur, dan lain-lain. Yang kedua, fase abad ketiga dan keempat Hijriah. Untuk abad ketiga dan keempat ini baru disebut dengan fase tasawuf, sebab pada pemuliaan abad ketiga Hijriah ini tujuan utama kegiatan ruhani mereka tidak saja mengutamakan kehidupan akhirat, tetapi mereka menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan cinta. Yang ketiga, fase abad kelima Hijriah. Pada fase kelima ini disebut sebagai fase konsolidasi, yakni fase mengembalikan tasawuf pada sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, yang keempat, fase abad ke-6 Hijriah. Dalam fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang memadukan antara fase jauuk dan rasio atau akal. Artinya, tasawuf filsafi ini telah dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Al-ahwal. Pengertian al-ahwal. Al-ahwal ahwalun jamak dari kata hala. Biasanya diartikan sebagai keadaan mental. Nah, untuk tingkatan al-ahwal menurut Atusi sebagai item yang termasuk di dalam kategori hal yaitu al-muraqabat atau rasa selalu diawasi oleh Tuhan. 2. Al-qurb atau perasaan dekat kepada Tuhan, dan yang ketiga yaitu al-mahabbat atau rasa cinta kepada Tuhan. Yang keempat, khauf wa raja atau rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Terus ada rasa rindu, terus ada rasa berteman, dan juga ada rasa tentram. Terus ada rasa perasaan menyaksikan Tuhan dengan mata hati. Dan yang terakhir yaitu al-yakin, rasa yakinnya itu. Nah, untuk merokabah itu sendiri adalah kondisi kejiwaan di mana seorang individu senantiasa merasa ada kehadiran Allah. Untuk mahabbah atau artinya keteguhan dan kemantapan seorang yang sedang dilanda rasa cinta pada sesuatu yang dicintai sehingga berpaling pada sesuatu yang lain. Yang ketiga yaitu khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Artinya takut terhadap hukum-hukum Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat yaitu raja atau keterkaitan, harapan hati dengan sesuatu yang diinginkan. Harapan akan membawa seseorang pada perasaan optimis dalam menjalankan segala aktivitasnya. Yang kelima yaitu syauq atau rindu. Suk atau rindu.
merupakan luapan perasaan seorang yang selalu ingin untuk bertemu dengan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi ya yang tadi. Untuk yang poin F yaitu peranan tasawuf dalam kehidupan. Nah, masyarakat modern berarti suatu himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan, tentunya yang bersifat mutakhir. Nah, ciri-ciri modern yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat rasional, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, menghargai waktu, yaitu selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan yang keempat yaitu bersikap terbuka, yakni mau menerima saran, masukan baik berupa kritik, gagasan, dan perbaikan dari manapun datangnya. Yang kelima, berpikir objektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaan bagi masyarakat. Untuk poin yang G yaitu problematika masyarakat modern. Ya, revolusi. Nah, revolusi teknologi dapat meningkatkan kontrol manusia pada materi, ruang, dan waktu, menimbulkan evolusi ekonomi, gaya hidup, pola pikir, dan sistem rujukan. Desintegrasi ilmu pengetahuan. Nah, kehidupan modern antara lain ditandai oleh adanya spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan. Nah, masing-masing ilmu pengetahuan memiliki paradigma atau cara pandangnya tersendiri ya. Itu beda-beda. Nah, untuk kepribadian yang terpecah karena kehidupan manusia yang modern dipolakkan oleh ilmu pengetahuan yang coraknya kering dan nilai-nilai spiritualnya berbeda-beda. Nah, penyalahgunaan iptek sebagai akibat dari terlepasnya ilmu pengetahuan dalam teknologi dari ikatan spiritual, maka iptek telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya, sebagaimana disebutkan di atas. Yang selanjutnya yaitu pendangkalan iman sebagai akibat lain dari pola pikir keilmuan tersebut di atas. Nah, untuk poin yang H yaitu bukti minat masyarakat modern terhadap tasawuf. Persoalan besar yang muncul di tengah-tengah umat manusia sekarang ini adalah kritis spiritualitas, yaitu tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme ternyata membawa manusia kepada kehidupan modern, di mana sekularilisme menjadi mentalitas zaman dan karena itu spiritualisme menjadi suatu tema bagi kehidupan modern. Nah, selama 2 abad sejak kelahiran Islam, tasawuf merupakan fenomena individual yang spontan. Ia menjadi ciri mereka yang dikenal dengan sebutan juhud atau orang-orang juhud, nusak atau ahli ibadah, qurra atau pembaca Quran, kushas atau tukang kisah, dan buka atau penangis. Mereka menjauhkan diri dari hingar-bingar kemewahan dunia dan ketegangan politik di masanya. Poin yang I, relevansi tasawuf dalam kehidupan modern. Yang timbullah pertanyaan, mengapa sufisme perlu dimasyarakatkan pada mereka? Jawaban yang pertama yaitu turut serta terlibat dalam berbagai peran dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kondisi kebingungan akibat hilangnya nilai-nilai spiritual. Yang kedua, memperkenalkan literatur atau pemahaman tentang aspek aseteris batin Islam, baik terhadap masyarakat Islam yang mulai melupakannya maupun non-Islam, khususnya terhadap masyarakat Barat. Dan yang ketiga yaitu untuk memberi penegasan kembali bahwa sesungguhnya
aspek asetoris Islam, yakni Sufisme adalah jantung ajaran Islam sendiri. Hada kuluma yakhusu maudal yaum. Ida kunta turidu ayyus ala ayyi sahsin min fadlik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.